Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi karena peraturan dari rektor, di mana kita harus menyiapkan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan online, saya harapkan teman-teman bisa fokus. Setiap kali kita mau mengerjakan setiap soal dan setiap kali kita akan membahas tentang integral. Karena yang kita bahas itu adalah tentang kalkulus, berarti teman-teman usahakan tetap konsentrasi. Untuk minggu ini dan minggu depan, saya usahakan untuk menyiapkan video pada teman-teman biar juga tidak mengganggu aktivitas teman-teman di saat lebaran. Jadi saya rasa mengerjakan kegiatan belajar mengajar menggunakan video akan lebih efektif untuk minggu ini dan juga minggu depan. 3 minggu lagi kita akan, 2 minggu lagi kita akan melanjutkan program dari belajar mengajar kita dengan secara online, tapi secara live. Mungkin kalau ada teman-teman yang kurang paham pembahasan saya lewat video, bisa ditanyakan nanti. Atau kalau teman-teman mau menanyakan langsung kepada saya juga boleh. Kalian punya nomor saya, bisa langsung hubungi ya. Jadi, ini adalah tipikal soal yang saya berikan ke kalian di pertemuan kita, di awal pertemuan kita, di mana teman-teman setelah saya membahas tentang integral substitusi, saya minta teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal di tugas 1. Di sini teman-teman harus ketahui kalau misalnya ada beberapa soal tersebut yang bisa diselesaikan dengan menggunakan teknik integral substitusi. Cara penyelesaiannya sudah saya siapkan di video sebelumnya, teman-teman bisa cek di link yang juga akan saya share. Di sini teman-teman harus ingat, cara penyelesaian dari sebuah integral substitusi itu adalah dengan menentukan apakah salah satu dari variabel yang kita miliki itu adalah turunan dari variabel yang satunya. Misal di sini teman-teman punya lihat di soal nomor 1, ada X dan juga ada X kuadrat tambah 1. Lihat posisinya. Yang satunya X, yang satunya lagi X kuadrat tambah 1. Berarti kita ketahui yang satunya X, yang satunya lagi adalah 1 per X kuadrat tambah 1. Kemarin ada dari teman kalian yang menanyakan kenapa jadi 1/U, Pak. Karena posisi yang ada di sini adalah satunya X, yang satunya lagi adalah 1 per X kuadrat tambah 1. Makanya jadinya 1/U dikali DU untuk penyelesaian tugas nomor 1. Ya. Jadi di sini teman-teman lihat kalau misalnya X kuadrat tambah 1 itu kita ambil turunannya, dia akan menjadi 2X. Tapi yang di atasnya cuma ada nilai X, berarti harus kita bagi 2 hasilnya. Karena turunan dari X kuadrat tambah 1 adalah 2X. Nah, ingat lagi, di saat kita mau membahas tentang integral parsial, berarti dia teman-teman tidak bisa menggunakan integral substitusi di penyelesaian di integral parsial. Jadi minggu ini kita akan bahas tentang integral parsial. Ya. Tolong fokus, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke saya, baik secara langsung atau teman-teman bisa juga menanyakan secara langsung lewat di saat kita melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita secara live, secara langsung ya. Nah, integral parsial. Integral parsial itu sangat memiliki keterikatan dengan turunan, dengan konsep turunan. Jadi kita back dulu sedikit, kita mundur dulu sedikit tentang turunan. Misalnya kita memiliki dua buah variabel yaitu U dan V dan kita diminta untuk menyelesaikan turunan dari U dan V tersebut. Berarti dia akan menjadi U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Itu adalah rumus di saat kita mau menyelesaikan dari integral parsial. Pada dasarnya, integral parsial itu rumusnya itu berawal dari konsep turunan yang seperti ini. Dan kita bisa ubah bentuknya ya. Tempat-tempat ini bisa kita ubah, misalnya di sini U aksen dan V aksennya ada di sebelah kiri, sekarang coba kita buat posisinya ada di sebelah kanan misalnya. Dia akan menjadi U dikali V dikurang U dikali V aksen. Yang ini yang tadinya di sebelah kiri saya pindahkan ke sebelah kanan. Berarti yang ini yang tadinya posisinya di sebelah kanan saya pindahkan ke sebelah kiri. Jadi konsepnya harusnya ini negatif ya, tapi karena kita bawa ini ke sebelah kanan, kita mau dia posisinya tetap positif, berarti yang satunya ini menjadi negatif. Ini yang tadinya, ini kan positif posisinya, ya. Sedangkan di sini posisinya positif, kalau kita bawa ke kiri dia akan menjadi negatif, ya kan? Tapi karena di sini maunya di posisi ini positif, berarti kita kalikan -1. Berarti yang tadinya negatif harusnya menjadi positif. Akan menjadi bentuk yang seperti ini, dan juga apabila yang ini kita bawa ke sebelah kanan, dia akan menjadi positif, ya.
dan dikali sama dengan U dikali V dikurang U aksen dikali V. Pada dasarnya, integral parsial itu merupakan rumus yang nomor 2 ini. Pada dasarnya, dia ada rumus yang nomor 2 ini. Coba kita lihat di slide selanjutnya. Jadi teman-teman misalnya dalam konsep atau dalam bahasan yang akademik, kadang-kadang kita menggunakan D dan DX untuk menghitung turunan dari dua buah variabel, variabel U dan juga variabel V. Dan ini kalau misalnya rumusnya kita diminta untuk menghitung turunan dari U dan V, dia akan menjadi U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. U aksen ini artinya ada turunan dari U, dan V aksen ini artinya turunan dari V. Ya. Dan di sini, kalau misalnya kita diminta untuk ubah posisinya, dia akan menjadi seperti ini. U dan V ini kalau kita bawa ke sebelah kiri, dia akan menjadi negatif. Tapi saya mau U dan V ini posisinya tetap positif. Berarti posisinya itu mau nggak mau saya buat jadi, saya kalikan min 1, biar posisinya itu positif. Karena yang ini ya, U dikali V aksennya ini itu sebenarnya ada di bagian sini. Saya mau taruh dia di sebelah kiri, berarti dia akan menjadi negatif. Tapi saya mau dia tetap positif, berarti saya kalikan min 1. Dia akan menjadi seperti ini. Dan yang ini adalah yang ini. Ini kalau kita bawa ke sebelah kanan, dia akan menjadi negatif. Tapi yang sebelumnya, karena saya mau ini positif, dan saya sudah kalikan min 1, dia akan menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, ini pada dasarnya ini adalah rumus dari integral parsial. Nah, untuk menghitung dari integral parsialnya sendiri, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu untuk memasukkan konsep dari integral di sini. Dia akan menjadi integral dari U dikali V aksen dikali dx, itu sama dengan UV, karena integral itu adalah anti turunan atau anti derivatif. Di sini kita lihat, kita ketahui kalau d per dx itu adalah derivatif dari U dan V. Karena kita masukkan integral di sini, berarti dia akan menjadi nilai biasa. Dikurang, yang bagian ini juga sebenarnya kita kali V. Maaf, kita ambil integralnya. Dan di sini juga dia akan menjadi rumus dari integral yang teman-teman yang akan lihat di buku atau di catatan apapun itu, dia akan menjadi U dikali dV sama dengan UV sama dikurang integral dari V du. Yang menarik di sini adalah sebelumnya kita memiliki U aksen di sini seperti teman-teman lihat. Jadi kita memiliki U aksen di sini. Sedangkan di rumus dari integral parsialnya sendiri, U aksennya itu sudah hilang. Kenapa bisa hilang? Karena di integral parsial, U aksen itu sifatnya adalah konstan. Konstan di sini kita bisa berbicara, U itu apabila kita ambil turunannya, dia akan mendapatkan nilai yang konstan. Contoh nilai konstan itu 1, 2 misalnya. Itu adalah nilai yang konstan. Berarti teman-teman ujung-ujungnya kan harus memilih yang mana U dan yang mana dV. Karena pada dasarnya integral parsial itu soalnya adalah U dikali dV. Berarti teman-teman harus bisa lihat yang mana U dan yang mana dV di sini. Cara memilihnya, ambil turunan dari U dan turunan dari dV apabila salah satu dari variabel tersebut menghasilkan nilai yang konstan, berarti dia akan menjadi U. Tapi kalau misalnya tidak konstan, berarti dia akan menjadi dV. Ingat ya, apabila turunan dari salah satu variabel yang teman-teman akan menyelesaikan tugas soalnya adalah konstan, turunannya adalah konstan, berarti dia adalah U. Coba kita lihat di soalnya. Misal, teman-teman ada X dan juga ada X, ada dua variabel di sini. Yang satu X, yang satunya lagi X dx. Teman-teman harus bisa lihat, lebih mudah ya. Teman-teman bisa langsung milih X yang satunya adalah U, yang satunya lagi adalah dV. Ingat, integral parsial itu selalu U dikali dV. Integral dari U dan dV. Ya, coba untuk penyelesaian ini akan lebih mudah kalau misalnya kita menggunakan konsep eksponen dulu. Karena X dikali X itu dia akan menghasilkan nilai X kuadrat. Ya, dengan menggunakan konsep dari fungsi eksponen. Dan integral dari X kuadrat adalah X pangkat 3 per 3 tambah C. Ya. Ingat, salah satu dari X ini bukan turunan dari yang satunya. Berarti kita tidak bisa menggunakan integral substitusi di sini. Karena bukan turunan dari yang satunya. Tapi kalau misalnya salah satu dari variabel tersebut adalah turunan dari yang satunya, kita bisa menggunakan integral substitusi. Sekarang, kita punya X dan X. Sudah pasti bukan turunan dari yang satunya. Berarti fungsinya harus kita menggunakan konsep dari integral parsial. Nah, bagaimana caranya menggunakan konsep dari integral parsial? Kita harus pilih yang mana salah satu dari itu adalah U.
X di sini akan berfungsi sebagai U. Berarti kalau X adalah U, dx adalah du. Nah, ingat yang satunya lagi berfungsi sebagai dv. X yang satunya lagi berfungsi sebagai dv. X yang ini berfungsi sebagai U, yang satunya lagi berfungsi sebagai dv. Ini ada berfungsi sebagai dv. Nah, sekarang kita X di sini adalah dv. Berarti kita perlu mencari V-nya. V itu adalah integral dari X. Integral dari V sama dengan integral dari X dx. Ya, X yang satu ini sudah kita pilih sebagai U, berarti X dikali dx itu adalah dv. Berarti untuk mencari V, kita perlu ambil integral dari X dx-nya. Berarti apa integral dari X? X dx adalah X kuadrat per 2. Nah, tadi ingat saya mengatakan ke teman-teman kalau misalnya rumus dari integral parsial itu adalah U dikali dv sama dengan UV dikurang integral dari V du. Nah, jadi tujuan kita di saat kita mau menyelesaikan sebuah fungsi integral dengan menggunakan teknik integral parsial, yaitu mencari variabel-variabel yang ada di sini. Berarti teman-teman harus bisa menentukan yang mana U dan yang mana dV, dan kemudian cari V-nya, tinggal dimasukkan ke rumus setelah itu. Di sini bisa teman-teman bisa lihat ya, U-nya adalah X di sini, dV-nya adalah X juga, itu adalah soalnya, kemudian U-nya sudah dapat, U-nya adalah X, dan V-nya adalah X kuadrat per 2. V-nya juga sudah dapat di sini. V-nya adalah X kuadrat per 2, dan DU-nya adalah DX. Berarti kita bisa memasukkan di sini. Berarti integral dari X dikali X dx itu sama dengan, apa yang harus pertama kita lihat? Kita masukkan nilai U. Nilai U di sini. Apa nilai U di sini? Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, U itu adalah X. Berarti sama dengan X, dan kemudian V. V di sini apa? X kuadrat per 2. Teman-teman sudah cari di sini ya. Tinggal kita masukkan di sini. Dikali X kuadrat per 2. Dikurang integral dari V du. Berarti integral dari X kuadrat per 2 dx. Ya. U di sini adalah X, seperti teman-teman lihat di sini. Sedangkan V di sini adalah X kuadrat per 2 tambah C, dan kurang integral dari V du. V-nya X kuadrat per 2, du-nya dx. Teman-teman sudah dapat di sini. Berarti tinggal kita kalikan aja. Dia akan menjadi X pangkat 3 per 2, karena X dikali X pangkat 2, dia akan menjadi X pangkat 3 per 2, dikurang. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung integral dari X kuadrat per 2. Berarti kurang 1/2. Kenapa 1/2? Karena X kuadrat per 2 itu sama dengan X kuadrat dikali 1/2. 1/2-nya itu kita bawa keluar dari integral biar lebih mudah menghitungnya. Nah, ini dia akan menjadi X pangkat 3 per 3. Dari mana X pangkat 3 per 3? Integral dari X kuadrat. Integral dari X kuadrat adalah X pangkat 3 per 3. Ya, hasil dari turunannya, dan ya hasil akhirnya akan menjadi, tambah C jangan lupa, hasil akhirnya akan menjadi X pangkat 3 per 2, itu kita perlu untuk menyamakan dulu penyebutnya, karena yang satunya akan menjadi X pangkat 3 per 6. Berarti X pangkat 3 per 2 ini perlu kita buat X pangkat 3 per 6. Berarti 2, ini bawahnya penyebutnya 2, yang satunya lagi penyebutnya 6, berarti kita kalikan 3. Ya, dia akan menjadi 3, X pangkat 3 per 6, yang ini ya, yang ini. Saya mau buat dia penyebutnya jadi 6. Dia akan menjadi 3 pangkat 3X per 6 dikurang, yang ini tinggal kita kalikan aja, X pangkat 3 per 6. Nah karena penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung mengurangkan. Hasilnya akan menjadi 2 per 3, 2 X pangkat 3 per 6 tambah C. Dan bisa lebih kita sederhanakan lagi, dia akan menjadi X pangkat 3 per 3 tambah C. Sama ya, menggunakan rumus ini dan menggunakan parsial. Ini menggunakan parsial, dan yang atasnya kita menggunakan fungsi eksponen, hasilnya sama. Teman-teman bisa lihat di sini, hasilnya sama. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita buat tantangan yang lebih sedikit susah, atau soal yang sedikit lebih susah dari yang X dikali X, yang integral dari X kali X dx. Sekarang kita coba menghitung integral dari X dikali akar X dx.
Di sini agak sedikit lebih tertantang, karena kita harus menentukan U dan juga DV. Kira-kira yang mana U di sini? Saya kasih waktu sedikit buat teman-teman bisa berpikir. Apakah U itu X, atau U itu adalah akar X dx? Adalah akar X. Kira-kira yang mana? Nah, saya harapkan teman-teman memilih X sebagai U di sini. Kenapa? Karena caranya kita untuk menghitung yang mana U dan yang mana DV, U itu selalu sebuah variabel apabila kita mengambil turunannya, dia akan menghasilkan nilai yang konstan. Konstan itu 1, 2, 1/2, 1/3, itu udah konstan. Kita sebut dari konstan. Nah, di sini coba perhatikan. Kalau misalnya ambil turunan dari X, hasilnya adalah 1. 1 itu konstan. Tapi, kalau misalnya kita ambil turunan dari akar X, dia akan menjadi min berapa teman-teman? Min 1 per X kuadrat. Ya, min 1 per X kuadrat. Min 1 per 2X kuadrat. Coba dilihat. Kalau misalnya mau hitung turunan dari ini, turunan dari X. Turunan dari X adalah 1. Ya, karena turunan dari X. Sedangkan turunan dari akar X, dia akan menjadi, ini saya tulis di sini, turunan akan menjadi turunan dari X pangkat 1/2. Karena akar X itu adalah 1/2 sebenarnya, X pangkat 1/2 sebenarnya. Dia tidak akan menjadi X 1/2 dikurang 1. Karena kita mengambil turunan ya. Dia akan menjadi berapa? Yang atasnya, dia akan menjadi min 1/2 X min 1/2. Berarti berapa ini kira-kira? Kalau kita ambil, saya tulis di sini ya. Berarti dia akan menjadi, ini sama dengan, karena ini sifatnya adalah negatif, berarti dia sebenarnya adalah, minnya jangan lupa, min 1 per X pangkat, 2 di sini, karena sebelumnya kita punya min 1/2, X pangkat 1/2. Berarti ini sama dengan min 1/2 akar X. Itu adalah turunan dari akar X. Berarti teman-teman harus lihat di sini. Kalau misalnya hasil dari turunan dari akar X itu tidak konstan, dia adalah dapat menghasilkan hasil yang seperti ini. Min 1/2 akar X. Min 1/2 akar X. Dia sifatnya tidak konstan, sedangkan turunan dari X adalah 1. Berarti di sini yang akan bersifat sebagai U adalah X-nya, bukan akar X-nya, karena dia harus menghasilkan nilai yang konstan. Jadi saya harapkan teman-teman pergunakan konsep dasar ini agar teman-teman bisa menghitung dan teman-teman bisa menyelesaikan menggunakan teknik parsial. Harus tahu bagaimana caranya menentukan U dan harus tahu juga bagaimana caranya menentukan DV-nya yang mana. Ini saya hapus dulu. Nah, sekarang coba kita menyelesaikan dengan menggunakan konsep dari fungsi eksponen dulu, biar lebih mudah penghitungannya. Jadi nanti kita bisa lihat, kita bisa membandingkan hasil akhirnya apakah akan sama. Baik, di sini apa yang kita ketahui dari X dikali akar X? Berarti sebenarnya kita ketahui X dikali X pangkat 1/2. Dengan menggunakan konsep dari fungsi eksponen, kita harus menjumlahkan pangkat yang ada di sini. Berarti dia akan menjadi X pangkat 1/2 ditambah 1. Itu sama dengan X pangkat 3/2. Berarti, kalau kita mau menghitung turunan dari, integral dari yang satunya, dari X dikali akar X, dx sebenarnya, dia itu sebenarnya adalah integral dari X pangkat 3/2 dx. Ini sama bentuknya, saya cuma ubah aja. Yang tadinya ada akar, sekarang jadi tidak ada akar. Sama bentuknya. Berarti, dari konsep dari sebuah fungsi integral, dia akan menjadi X pangkat 3/2 tambah 1 per 3/2 tambah 1. Jangan lupa tambah C. Karena kita menyelesaikan sebuah integral tak tentu. Nah, hasilnya akan menjadi X pangkat 5/2 per 5/2. Nah, ingat di sini teman-teman bisa lihat ini X pangkat 5/2 per 5/2. Tambah C, jangan lupa. Nah,
Kalau misalnya kita bisa lebih menyederhanakan lagi bentuknya kan, dia akan menjadi 2/5 dikali X pangkat 5/2 tambah C. Ini jangan kebolak-balik ya. Yang ini sebab kalau misalnya kita punya sebuah pecahan di mana X pangkat 5/2 dibagi diper 5/2. Padahal dia itu juga sama dengan kita bisa ubah bentuknya menjadi perkalian. Perkaliannya bentuknya akan menjadi pecahan di bawah ini kita balik. Yang tadinya penyebut dia akan menjadi pembilang. Sini penyebutnya 2, berarti kalau kita mau menyederhanakan dia akan menjadi pembilang di sini. 2/5 dikali X pangkat 5/2 tambah C. Itu adalah integral dari X dikali akar X dx. Dengan menggunakan konsep dari sebuah fungsi eksponen, maka akan menghasilkan yang seperti ini. Tapi ingat, pada dasarnya atau keseringan ya, kita tidak bisa menggunakan fungsi eksponen dalam menyelesaikan sebuah soal integral. Apalagi teman-teman kursusnya atau sekarang itu ada di bangku kuliah. Teman-teman sudah mulai harus mengerjakannya tanpa menggunakan fungsi eksponen. Ini levelnya masih level anak SMA untuk bisa menggunakan yang ini. Nah, sekarang coba kita aplikasikan sebuah konsep, kita mengerjakan soal ini dengan menggunakan integral parsial konsepnya. Nah, kita harus memilih yang mana U dan yang mana DU. Sebelumnya saya sudah bilang, kira-kira apa coba yang jadi U, apakah X atau akar X yang jadi U? Saya harapkan teman-teman bisa menjawab sendiri, yang itu jawabannya adalah X. Yang akan berfungsi sebagai U di sini adalah X. Kenapa? Karena turunan dari X itu adalah konstan. Turunan dari X itu adalah 1. Jadi, selalu ingat, untuk kita memilih U di sini, dia adalah sebuah variabel yang sifatnya konstan apabila kita ambil turunannya. Ya, berarti di sini, ini adalah rumus dari integral parsial. Teman-teman harus selalu ingat ini dan harus selalu menggunakan rumus ini kalau mau menyelesaikan sebuah soal dengan menggunakan konsep dari integral parsial. Nah, di sini yang menjadi U adalah X, ya, karena dia turunan dari X itu adalah 1 dan sifatnya itu adalah konstan. Kemudian turunan dari X adalah dx, dx akan menjadi sama dengan du, dan juga akar X di sini berfungsi sebagai dv. Ya, X di sini berfungsi sebagai dv. Berarti kita sudah punya 3 variabel, kita sudah punya U, kita sudah punya dv, dan juga kita sudah punya du. Yang kita perlukan adalah V-nya. Bagaimana caranya kita cari V-nya? Caranya adalah dengan mengambil integral dari akar X. V sama dengan integral dari akar X dx. Kita perlu mendapatkan nilai V-nya di sini. Nah, apa integral dari akar X? Akar X dx, dia akan menjadi sebenarnya adalah integral dari X pangkat 1/2. Karena akar X itu, kalau kita ubah bentuknya menjadi bentuk sebuah fungsi eksponen, dia akan menjadi akar X sama dengan X pangkat 1/2. Saya yakin teman-teman sudah familiar dengan kayak gini. Dan sekarang kita bisa mengaplikasikan konsep dari integralnya sendiri. Dia akan menjadi X pangkat 1/2 ditambah 1 per 1/2 tambah 1 tambah C, jangan lupa. Dan berarti V-nya di sini akan menjadi 2/3 dikali X pangkat 3/2. Kenapa saya bisa langsung nulis kayak gini? Kira-kira teman-teman saya harapkan bisa ngikutin ya. Tapi kalau misal tidak bisa mengikutin, di sini saya coba jelaskan caranya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini kalau misal saya sama dengan kan, saya agak sedikit susah menulisnya karena saya tidak tulis di papan tulis ya, dan saya tidak punya mouse dalam bentuk pulpen. Di sini dia akan menjadi X pangkat 1/2 ditambah 2 akan menjadi 3/2 di sini. Berarti X pangkat 3/2 dibagi 3/2. Nah, seperti yang kita gunakan sebelumnya, di sini yang menjadi penyebut adalah 2 untuk pembagiannya. Berarti kalau kita mau menyederhanakan, kita harus balik. Dia akan menjadi 2/3 dikali X pangkat 3/2. Hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Saya harapkan teman-teman bisa mengikuti ya. Nah,
Sekarang kita sudah memiliki setiap variabel yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah soal dari integral parsial. Teman-teman bisa lihat di sini kita sudah punya U-nya adalah X, DU-nya adalah DX, DV-nya akar X, dan V-nya adalah 2/3 dikali X pangkat 3/2. Kita tinggal masukkan sekarang. Soal yang ini, variabel-variabel ini bisa tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. Ya, kita masukkan di slide selanjutnya. Nah, ini rumusnya. Teman-teman jadi ingat sekarang ya, kalau misalnya yang berfungsi soal sebenarnya adalah X dikali akar X dx. Berarti sama dengan yang bersifat sebagai U di sini adalah X. Sebelumnya kita sudah lihat ya, ini saya munculkan di sini. Teman-teman bisa lihat di sini yang bersifat sebagai X adalah U. Yang bersifat sebagai U adalah X, sedangkan yang bersifat sebagai satunya lagi, ini maaf, bukan yang ini, yang bersifat yang satunya lagi adalah akar X, sama adalah dV. Dan di sini kalau kita lanjutkan, teman-teman jadi bisa lihat di sini, X di sini adalah U sebenarnya, sedangkan yang bersifat sebagai dV adalah, yang bersifat sebagai V adalah 2/3 X pangkat 3/2. Sesuai dengan yang kita lihat sebelumnya, V di sini adalah 2/3 dikali X pangkat 3/2 tambah C. V-nya, tambah C-nya nggak kita masukkan ke rumus. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah V dikurang integral dari V du. V-nya adalah 2/3 dikali X pangkat 3/2, dan yang bersifat sebagai du adalah dx. Sesuai dengan catatan sebelumnya, teman-teman bisa lihat di sini. Yang bersifat sebagai dx adalah dv. Maaf, yang bersifat sebagai dx adalah du. Du-nya adalah dx di sini. Nanti kita bisa langsung melanjutkan. Kita sudah memasukkan di sini. Sekarang kita tinggal lebih menyederhanakan fungsi tersebut. Dua fungsi ini bisa kita lebih sederhanakan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita punya X dikali 2/3 X pangkat 3/2. Berarti X di sini dan X di sini bisa kita menggunakan konsep dari fungsi eksponen. Kita samakan pangkatnya. Berarti harus ditambah. Dia akan menjadi X pangkat 3/2 tambah 1. Ya. Dan di sini juga teman-teman harus ingat juga, kalau kita punya integral dari 2/3 dikali X pangkat 3/2, 2/3 itu bisa kita bawa keluar. Dan dia akan menjadi, bentuknya sama. Dia akan menjadi seperti ini. Tujuannya agar kita bisa menyelesaikan konsep dari integral ini dengan cara lebih mudah. Ya, tujuannya agar lebih mudah. Sekarang coba kita fokuskan ke yang yang satunya dulu. Kita punya X dikali 2/3 kali X pangkat 3/2. Kita ubah dulu bentuknya. 2/3-nya itu kita bawa keluar. Kemudian X-nya ini bisa langsung kita menggunakan konsep dari fungsi eksponen. Dia akan menjadi X pangkat 3/2 tambah 1. Karena X dikali X pangkat 3/2. Maka dia akan menjadi X pangkat 3/2 tambah 1. Dikurang. Nah, sekarang kita bisa menyelesaikan integral yang ini. 2/3-nya kita tulis dulu. Berarti integral dari X pangkat 3/2 akan menjadi X pangkat 2/3 tambah 1 per 2/3 tambah 1 tambah C. Jangan lupa, karena kita menyelesaikan sebuah konsep integral yang nilainya tak tentu. Dan di sini kita bisa langsung lebih menyederhanakan lagi. 2/3 kali X pangkat 3/2 tambah 1. Berapa hasilnya kira-kira? X pangkat X kali, F pangkat 3/2 tambah 1, 3/2 tambah 1. Berarti 3/2 tambah 2/2. Maka akan menjadi 5/2. Berarti di sini kalau kita lanjutkan, 2/3-nya sama. Berarti X pangkat 5/2. Yang ini ya, yang ini. Karena yang ini penyelesaian dengan menggunakan konsep dari fungsi eksponen. Yang sebelah kirinya juga sama ya, dikurang 2/3 dikurang 2/3 dikali, ini sama, 2/3 tambah 1, berarti dia akan menjadi 2/3 tambah 3/3. Berarti dia akan menjadi 5/2. Benarkah? Saya rasa ini saya salah tulisnya ya, karena di sini sebenarnya bukan 2/3, tapi 3/2. Seperti yang ada di soal. Saya salah tulis di sini, nanti saya perbaiki ke teman-teman. Di catatan akan saya perbaiki. Berarti ini sebenarnya 3/2 tambah
2/2 tambah 1, dia akan menjadi 5/2. Seperti yang ada di sini soalnya. Misalnya saya kebalik, nanti saya perbaiki di sini. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini soalnya. Dia akan menjadi, hasil akhirnya akan menjadi 2/3 dikali X pangkat 5/2 per 5/2. Seperti ini. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, karena untuk menyederhanakan yang ini, berarti kita perlu ubah yang tadinya penyebut di sini, dia akan menjadi pembilang. Untuk menyederhanakannya, di sini dia akan menjadi 2/5 dikali X pangkat 5/2. Dan sebelumnya kita juga punya 2/3. Berarti ini kita kalikan, 2/3 dikali 2/5, maka dia akan menjadi 4/15. Berarti kalau misalnya kita lanjutkan di sini, dia akan menjadi 2/3 pangkat dikali X pangkat 5/2 dikurang 4/15. Karena 2/3 dikali 2/5. Ini kita ubah bentuknya agar sifatnya akan jadi lebih sederhana. Dan kita kalikan, dia akan menjadi X pangkat 5/2. Dan di sini, karena kita sudah sama variabelnya, X pangkat 5/2, ini juga X pangkat 5/2, kita bisa membuat bentuknya jadi lebih sederhana. Berarti 2/3-nya harus sama dengan penyebut 4/15. Berarti yang ini akan sama-sama kita kali 5. Dia akan menjadi 10/15. Ya, 10/15 dikali X pangkat 5/2 dikurang 4/15 dikali X pangkat 5/2. Berarti akan menjadi, tambah C jangan lupa, ini akan menjadi 10 dikurang 4 akan menjadi 6. 6/15 dikali X pangkat 5/2 tambah C. Ya, kita bisa lebih sederhanakan lagi, karena ini adalah sama-sama 6/15. Berarti bisa sama-sama kita bagi 3. Sama-sama kita bagi 3. 6-nya kita bagi 3, 15-nya kita bagi 3, dia akan menjadi 2/5 dikali X pangkat 5/2 tambah C. Nah, ini adalah hasil dari integral dari X dikali akar X dx. Nah, coba kita lihat hasil sebelumnya. Sebelumnya, dengan menggunakan fungsi eksponen, teman-teman bisa lihat ya, dengan menggunakan fungsi eksponen, hasil sebenarnya adalah 2/5 dikali X pangkat 5/2 tambah C. Ini dengan menggunakan fungsi eksponen untuk menyelesaikan integralnya. Tapi di saat kita menggunakan integral parsial, hasilnya juga sama, 2/5 dikali X pangkat 5/2 tambah C. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau sebenarnya fungsi dari integral parsial itu bisa kita kerjakan juga. Ya kan? Nah, tapi ingat, contoh soal yang saya contohkan ke teman-teman, 2 contoh soal sebelumnya itu bisa dikerjakan juga dengan menggunakan fungsi eksponen. Saya sengaja memulai dengan yang ini agar lebih mudah penyelesaiannya. Nah, sekarang bagaimana soalnya kalau misalnya seperti ini? X dikali akar X tambah 1. Sini teman-teman jadi tidak bisa menggunakan fungsi eksponen untuk menyelesaikannya. Ya, kita harus langsung menggunakan fungsi dari konsep dari integral parsial. Ingat, integral parsial kita harus menentukan U dan juga kita harus menentukan dv. Pada dasarnya, soal ini adalah yang satunya bersifat sebagai U, yang satunya bersifat sebagai dv. Jadi kira-kira sekarang kita punya X dan kita punya akar X tambah 1. Yang akan bersifat sebagai U di sini yang mana kira-kira? Saya harapkan teman-teman menjawab X, ya, karena X adalah sebuah variabel apabila kita ambil apabila kita ambil turunannya akan menghasilkan nilai yang konstan. Nilainya akan menjadi 1. Turunan dari X adalah 1. Berarti yang bersifat sebagai U di sini adalah 1. Maaf, yang bersifat sebagai U di sini adalah X. X adalah U, dan turunan dari dx ada kita tulis sebagai dx di sini akan menjadi dv, akan menjadi du, maaf. Ini saya salah tulis, nanti saya perbaiki. Dan selanjutnya akar x tambah 1 akan bersifat sebagai dv, dan untuk mendapatkan nilai v-nya kita perlu ambil turunannya, kita perlu ambil integralnya. Untuk mengambil integralnya akan lebih mudah kalau misalnya kita ubah bentuknya yang tadinya x tambah 1, akar dari x tambah 1, kita ubah bentuknya, dia akan menjadi x tambah 1 pangkat 1/2. Cuman saya ubah aja bentuknya, menjadi fungsi eksponen. Ya. Dan di sini
X tambah 1 pangkat 1/2 bersifat sebagai dV. V-nya berarti kita perlu ambil integral dari X tambah 1 pangkat 1/2 dx. Cara penyelesaiannya mudah ya. Di sini teman-teman tinggal bisa langsung mengaplikasikan konsep dari integral untuk menyelesaikannya. Berarti di sini tinggal X tambah 1 pangkat 1/2 tambah 1 per 1/2 tambah 1. Maka hasilnya akan menjadi X tambah 1 pangkat 3/2 per 3/2. Dan di sini kita bisa lebih menyederhanakan, ingat 3/2. Di sini tinggal kita balik penyebutnya. Yang tadinya penyebutnya adalah 2, sekarang penyebutnya akan menjadi 3, agar bentuknya jadi lebih sederhana. Ya, berarti V di sini akan menjadi 2/3 atau langsung 2 dikali X tambah 1 pangkat 3/2 per 3. Bentuknya akan jadi lebih sederhana. Atau teman-teman di sini bisa langsung tulis 2/3 dikali X tambah 1 pangkat 3/2. Bisa langsung tulis di sini. Ya, ini adalah V-nya. Nah, di sini teman-teman saya tulis di sini, biar teman-teman bisa lebih mudah lihatnya. Di sini teman-teman bisa lihat V-nya adalah 2/3 X tambah 1 3/2. Dan di sini ingat sekali lagi, kita sudah punya X, kita sudah punya U, dan kita sudah punya DX. Di sini bersifat sebagai DU, DX-nya adalah DU, DV-nya kita sudah punya juga, dan V-nya kita sudah punya. Tinggal kita bisa langsung mengaplikasikan yang ini, setiap variabel yang ini ke rumus. Rumusnya adalah ini ingat integral dari U dV, ini integral sifatnya, nanti saya ubah, itu sama dengan UV kurang integral dari V du. Sudah dapat variabelnya, setiap variabelnya sudah dapat, yang jadi U-nya sudah kita tahu X, yang menjadi dx-nya adalah du, du-nya adalah dx, yang menjadi V adalah 2 dikali X tambah 1 pangkat 3/2. Tinggal kita aplikasikan, masukkan di sini. Soalnya adalah X dikali akar X tambah 1 dx. Jadi, cara menyelesaikannya, jangan lupa U-nya adalah X. Ingat sebelumnya, yang kita sudah misalkan, X sebagai U. Dan di sini, X-nya di sini adalah U. V-nya, teman-teman juga ingat, V-nya yang ini. Itu tinggal kita masukkan ke rumus. Berarti dikali X dikali 2 kali X tambah 1 pangkat 3/2 per 3 dikurang V-nya yang ini juga, berarti integral dari 2/3 dikali X tambah 1 dipangkat 3/2 dikali du. Du-nya adalah dx. Sesuai dengan catatan kita ambil. Ini du ya. Du-nya adalah dx. Dan di sini tinggal kita masukkan dx di sini. Teman-teman tinggal menyelesaikan atau tinggal menyederhanakan dua fungsi yang ini. Jangan lupa teman-teman di sini juga harus diminta untuk menyelesaikan integral dari 2/3 dikali X tambah 1 pangkat 3/2. Nah, di sini tinggal kita sederhanakan aja bentuknya. Dan ingat juga, di sini kita punya X, dan ini kita punya X tambah 1 pangkat 3/2. Nah, di sini coba lihat penyelesaian dari integral yang ini. Misal kita punya 2/3 dikali X tambah 1 pangkat 3/2, kita bisa ambil 2/3 itu keluar dari integral, biar lebih mudah penghitungannya. Dia juga akan sama dengan 2/3 integral dari X tambah 2, maaf ini X tambah 1 pangkat 3/2. dx-nya jangan lupa di sini. Saya nggak tulis di sini, mungkin saya lupa tulis di sini, tapi teman-teman jangan lupa tulis ada dx di sini. Dan di sini juga di saat kita memiliki yang ini jangan lupa, maaf saya salah tulis, sebenarnya itu X tambah 1, bukan X tambah 2. Saya salah tulis di sini ya. Berarti di sini, ingat, kita bisa lebih menyederhanakan yang ini. Dia akan menjadi, masih sama, di sini belum saya ubah di sini. Yang sebelah kanannya saya ubah, dia akan menjadi dikurang 2/3, saya ambil di luar, bentuknya akan biar lebih mudah penyelesaiannya. Dan juga X tambah 1-nya ini bisa langsung kita selesaikan integralnya. Dia X tambah 1 dikali 3/2 tambah 1 per 3/2 tambah 1. Penyelesaian dari integral yang ini. Tinggal kita aplikasikan konsep dari integralnya. Tambah C, jangan lupa, karena kita mengerjakan sebuah soal yang sifatnya integral tak tentu.
Dan di sini akan menjadi 2x per 3, karena di sini 2 per 3-nya itu x-nya dikali x, dia akan menjadi 2x per 3, dikali x tambah 1 pangkat 3 per 2, bentuknya tinggal saya sederhanakan. Untuk yang ini saya sederhanakan. Yang ini juga jangan lupa, di sini kita punya 2 per 3, dan yang bawahnya kita punya 3 per 2, tambah 1. Berarti di sini akan menjadi 5 per 2. Kita bisa lebih menyederhanakan, yang satunya 2 per 3, yang satunya lagi 5 per 2, berarti bisa kita pekalikan menjadi, hasilnya akan menjadi 2 per 3 dikali x pangkat x tambah 1 per pangkat 5 per 2, dan yang bawahnya adalah 5 per 2. Yang ini bisa kita lebih sederhanakan, ini akan menjadi 4 per 15. Ya. Berarti kalau kita sederhanakan, 2 per 3, 2x per 3 dikali x pangkat 1, x tambah 1 pangkat 3 per 2, dikurang, berapa kira-kira? 4 per 15. Ya kan? 4 per 15. Karena ini untuk menyederhanakan bentuk yang ini, berarti dia kita kalikan yang tadinya 5 per 2 menjadi 2 per 5. Ya, berarti akan menjadi 4 per 15 dikali x pangkat 1, maaf, x tambah 1 pangkat 5 per 2 tambah C. Ini akan menjadi nilai akhir dari perhitungan soal yang kita miliki. Ya, ini adalah soalnya. Nah, ini kita bisa lebih menyederhanakan lagi bentuknya, karena yang ini sifatnya adalah 4 per 5, 4 per 15. Berarti ini sama-sama kita kalikan 5, yang ini kita kalikan 5, untuk lebih menyederhanakan bentuknya. Dia akan menjadi seperti ini. Saya tidak akan minta teman-teman untuk menyelesaikan bentuknya seperti ini, karena yang ini kita kalikan 5 di sini, biar penyebutnya sama. Saya tidak akan minta teman-teman untuk mengerjakan yang seperti ini. Kalau teman-teman mau berhenti di sini, itu sudah saya anggap benar di soal ujian nanti. Tapi kalau mau mengerjakan sampai akhir seperti ini, maka akan lebih bagus lagi. Tapi itu saya serahkan ke teman-teman, apakah mau mengerjakan sampai segini atau mau cuma cukup seperti ini aja. Nah, di sini nanti di pertemuan selanjutnya saya rasa saya akan membahas tentang konsep dari trigonometri kalau memang diperlukan. Tapi nanti coba saya mau lihat kemampuan teman-teman di minggu depan. Jadi saya rasa minggu depan saya akan berikan tugas kepada teman-teman semua. Jadi tolong tugasnya itu dikerjakan. Kelasnya saya akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya saya rasa saya akan bahas tentang fungsi trigonometri untuk penyelesaian dari integralnya. Baik, saya harapkan teman-teman mengerti di pembahasan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh hubungi saya, atau kalau mau tanya langsung juga bisa di saat kita mengerjakan atau saat kita mengerjakan kegiatan belajar mengajar ini secara live, secara langsung. Baik, lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.